Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, di episode kali ini kita kembali akan membahas terkait istilah-istilah hukum yang belakangan sering kita dengar terkait dengan peristiwa pidana yang sangat menghebohkan, yang sangat viral, yang sangat menyita perhatian terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J yang ternyata dilakukan oleh atasannya sendiri, yaitu FS dan kawan-kawan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan obstruction of justice. Apa sih obstruction of justice itu? Simak selengkapnya di segmen edukasi hukum. Sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, di kasus tewasnya Brigadir J ini menimbulkan banyak kehebohan. Kenapa menimbulkan banyak kehebohan? Karena banyak sekali anggota kepolisian yang ikut terlibat dalam kasus ini. Terlibat dalam hal apa? Terlibat membantu tersangka ataupun juga pelaku utama untuk menghilangkan barang bukti, untuk mengaburkan peristiwa sebenarnya, bahkan menyebarkan berita-berita fiktif terkait dengan peristiwa hukum yang direkayasa. Nah, tindakan-tindakan mereka yang menghalangi, kemudian menghilangkan barang bukti, kemudian juga menghalang-halangi proses penegakan hukum, maka itu disebut dengan obstruction of justice. Jadi secara sederhana, obstruction of justice itu dapat kita maknai sebagai suatu tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ya, menghalang-halangi itu banyak sekali macamnya. Di antaranya menghilangkan barang bukti, kemudian juga merekayasa peristiwa hukum, kemudian juga menyembunyikan pelaku kejahatan, itu juga termasuk ke dalam obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum, menghalang-halangi penyidikan, yaitu disebut dengan obstruction of justice. Nah, apa sanksi pidananya bagi mereka yang melakukan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum? Tentu banyak sekali pasal-pasal yang dapat dijerat kepada para pelaku obstruction of justice. Di antaranya pasal 221 KUHP, kemudian apabila berkaitan dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, itu bisa dikaitkan dengan persekongkolan, kemudian juga bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE, ya, apabila misalkan merusak CCTV yang menjadi barang bukti, menghilangkan CCTV yang menjadi barang bukti, dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung peristiwa hukumnya seperti apa, ya. Jadi bisa dikenakan pasal berlapis. Kalau di dalam kasus korupsi, ya, obstruction of justice ini sanksi pidananya lumayan tinggi sekali, ya, bisa sampai lebih dari 3 tahun. Nah, itu adalah terkait dengan istilah hukum obstruction of justice. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube video ini ada gunanya, ada manfaatnya, ada edukasinya buat masyarakat umum secara keseluruhan, kami mohon bantuan agar dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.